Sebenarnya tadi saya, makasih ya. Sebenarnya saya ingin nyorot tentang Pak Herudin, tapi ya memang. Sebenarnya ada yang menarik. Awal tadi itu Pak ini nggak pakai salam. Nah itu. Dibalik aja dibalik dulu ya. Hah? Dibalik nanti Pak Herudin ke sini. Saya di mana? Sana nggak apa-apa. Oke. Saya di mana? Pak In. Iya, mau aja nih silakan ya. Untuk Pak In, ada yang menarik. Pakainya Pak ini. Oh Pak In. Oh. Pak In itu sepertinya nggak bisa bergerak. Satu itu. Nggak bisa bergerak gitu. Nggak rileks gitu kan. Dia dikejar-kejar oleh referensi ayat dan hadis. Itu nampak terlihat itu. Jadi ayat dan hadis itu secara bergantian gitu. Nah, sebenarnya dakwah itu sebenarnya lebih rileks gitu, lebih enak dibandingkan khutbah. Itu. Kita berdiri menilai tentang isi dalam isinya. Bukan Iya. tentang gayanya. Sebenarnya dalam hal ini kita dalam menilai ini apa? Sebenarnya tentang gaya dan isi juga itu nggak bisa terpisah itu sesungguhnya itu, nggak bisa terpisah. Karena mentalitas itu mempengaruhi dalam hal isi kan begitu kan. Apalagi yang terkait dengan beliau tadi itu nampak dan terlihat itu nggak bergerak. Sedangkan dakwah itu perlu satu wajah yang betul-betul wajah yang cerah kan begitu kan. Kalau saya lihat dari segi isi, kalau saya katakan isi itu agak sedikit buram. Ya. Dalam hal kita dakwah itu ya, makanya kemarin ada teman mengatakan pantaskah kita menjadi dai, itu saya katakan itu luar biasa itu judul itu. Ada keberanian orang mengatakan pantas itu luar biasa itu. Karena dakwah itu sebenarnya ada kesan di Pak Ait ini, maaf juga, itu dakwah itu nada ancaman itu selalu muncul. Boleh itu dimunculkan tapi akhir. Artinya akhir dari sisi misi dakwah kita itu baru dimunculkan. Jadi memang lebih ini gitu. Seperti halnya umpamanya seperti yang disampaikan itu. Jadi dakwah itu materi awalnya itu rileks. Baca apa saja gitu kan. Nah, baca tentang fenomena alam dan sebagainya. Karena kita ini pada hakikatnya itu enjoy sekali hidup ini. Nggak ada ancaman hidup ini. Nah, dalam hal penyampaian sekarang ini ada yang tren lagi. Ada yang tren dalam hal kita menyampaikan sesuatu itu harus betul-betul menghayati tentang tadabur itu. Nah ini. Tadabur tentang penyampaian. Dan ada orang yang sekedar membaca Iqra. Sekedar baca. Ada yang tilawah, ngaji dia. Nah, ada yang tartil, itu nada penyampaian semua itu. Ada yang tadabur. Kok belum sampai 5 menit? Ya. Jadi jadi untuk Pak Ait sebenarnya renungan tentang kematian itu harus ada optimis gitu ya. Harus ada optimis gitu karena pada hakikatnya kematian itu optimis gitu kan. Bukan apa gitu kan. Nah, jadi itu yang dibilang tadi tuh. Jadi membaca terus dia menyampaikan janji-janji Allah. Nah terakhir itu baru ancaman. Ancaman itu seperti tadi itu kayak seperti Pak Slamet. Surga itu begini, neraka itu begini. Itu terakhir dalam hal misi dakwah itu. Ya. Jadi beri dulu sesuatu yang tadabbur itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail. Ya Allah, gimana alam ini? Allah kasih itu informasi. Jadi jangan ancaman Tuhan dulu, tapi bertadabur aja tadi yang tren hari ini. Kita disuruh membaca, kita disuruh tilawah, baca juga, kita disuruh tartil, membaca yang baik, kita disuruh tadabur. Nah, tadabur ini sebenarnya inti penghayatan dalam hal segala isi alam ini, kita bertadabur gitu kan. Jadi memang luar biasa kan begitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan ke Pak Id, ya misalkan itu tadi relax saja. Kalau bisa satu ayat aja atau satu huruf aja gitu. Qaf, coba itu aja. Jadi orang itu termenung itu. Oh, kok qaf ini? Jadi beri satu sensasi yang besar, sugesti orang itu kalau bahasa Buya. Untuk satu ayat orang kaget. Kok qaf? Nah, di dalamnya itu udah nanti banyak. Tapi memang ini perlu jam terbang memang. Perlu jam terbang. Ya itu aja. Walaupun mungkin maaf agak kelewatan gitu. Ya. Silakan Pak Dul dari sekalian nyambung ke topik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan mendapat kesehatan yang luar biasa, dan alhamdulillah kita juga tetap istiqamah talibul ilmi, sama-sama memperpanjang itikaf kita dan sama-sama belajar pagi hari ini untuk menyampaikan satu ayat dan satu atau dua hadis dari Rasulullah SAW, yang mana keistiqamahan kita ini mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejak awal kita mengikuti kemajuan dari Pak Id atau Pak Nur ini, alhamdulillah hari demi hari makin baik dan makin berisi, dan alhamdulillah tadi awalnya sempat agak grogi juga, tapi hilang groginya, dan penguasaan ayat-ayat dan hadis-hadisnya sudah tambah banyak. Namun mungkin tadi sedikit berusaha untuk menghafal, namun agak berlupa ya Pak Id ya. Tapi alhamdulillah hari demi hari sudah lebih baik ya Pak Id ya. Dan mungkin kita istiqamah ini mungkin akan lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah Pak Id hari demi hari makin baik dan makin lebih percaya diri ya Pak Id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali tentang pembelajaran khutbah. Hilang tradisi kita, kebiasaan kita. Itu tadi kalau pernah awal setelah puasa kemarin kalau nggak salah, saya tampil pertama untuk memberikan cara-cara berkhutbah persis seperti hari Jumat, tapi hari ini nggak ada. Ini sebenarnya kesiapan daripada panitia kegiatan. Nggak ada salahnya seperti praktis apa yang kita laksanakan pada hari Jumat. Diawali dengan mungkin pengumuman dulu, kemudian pemanggilan dulu, khatib naik mimbar, duduk sejenak, dikumandangkan azan, supaya hal-hal yang seperti itu nanti di dalam hal yang sebenarnya bisa terjadi dengan baik. Itu yang hilang tadi saya lihat. Kemudian dalam penyampaian khutbah Pak Iin alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin ada kemajuan. Namun cara penyampaian isi itu sangat terkait dengan gaya seperti yang Pak Hardi katakan tadi. Kelihatan agak terlalu monoton dan terlalu cepat gitu. Dari isi barangkali sudah semakin bagus sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu mengingatkan kepada apa yang ada pada diri kita sendiri. Jangan terlalu jauh kita melihat orang lain. Itu tadi kalau nggak salah.
karena apapun alasannya, hari ini kita sebenarnya sudah banyak diperingatkan oleh apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki. Alhamdulillah sudah bagus, dan mudah-mudahan dapat lebih dipertajam lagi. Kemudian mungkin barangkali itu yang akan disinggung oleh beliau nanti, yaitu mimiknya, lantunan bahasanya, sehingga bisa menjadi jamaah itu tidak mengantuk. Jamaah itu terpersona melihat sang khatib tadi dengan penampilan bahasa, ditambah lagi dengan ketajaman isi yang disampaikannya. Kemudian akan lebih baik lagi kalau firman-firman Allah itu agak pelan dibaca, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Khadri terhadap Pak Iit tadi, yaitu tartilnya, tilawahnya akan lebih bagus. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian tentang gaya akhlak adab. Saya Siap. pada umumnya bagus lah ya, pencatatan melihat ke segala arah gitu. Jadi jauh. Kemudian diri kita jangan kita ikat gitu, karena kita ikat jadi ikat. Jadi tangan ini jangan pegang ini, lepas tangan. Jadi nanti tangan itu bisa diangkat. Jadi body movingnya nggak bisa karena sudah megang. Entah takut jatuh, entah takut gemetar, gitu, ya kan? Jadi lihat segala arah, karena audien itu tidak belah kanan aja, tidak depan aja. Kasih kesempatan wajah kita ke seluruh. Kemudian body movingnya, ya kan, bisa ini. Tadi ada yang baca tag, tapi membaca tag itu juga jangan terpaku dengan tagnya itu. Punya teknik, lihat tag dan lihat orang gitu. Jadi pintar-pintar. Jangan membaca tag itu habis kita udah ketinggalan untuk melihat dia. Kita bicara bukan dengan tag, kita bicara dengan orang. Tag kita baca. Nah, itu ada tekniknya, membaca tag sambil melihat orang. Jadi kita bicara di depan itu namanya komunikator, tidak terputus. Ya kalau kita baca terputus jadi apa kita? Ya kan? Nah, jadi bicara tentang metodologi untuk kita di depan itu saja, kelangsungan ini kan ya. Oh kita nggak hafal, kita harus tulis, tapi metodologinya jangan baca seluruhnya, satu-satu sambil ya kan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Begitu gitu kan. Jadi kita tetap audien itu sasaran kita, bukan meja sasaran kita. Paham ya? Jadi di depan itu kita bicara kepada audien. Jangan putus hubungan dengan body moving yang memadai lah gitu kan ya. Jangan pula nanti seperti nari-nari, tidak. Perlu tangan kanan, perlu tangan kiri, perlu ke dada kan ya, perlu nunjuk kan ya. Perlu saya pun banyak salah, boleh gitu kan ya. Tapi kita semua gitu ya. Jadi body movingnya bisa lebih itu. Saya melihatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Sebelum dibuka kepada jamaah secara umum, seperti biasa untuk mempertajam materi akan dipertanyakan oleh Bapak Jatiko kepada keduanya. Kepada Bapak Jatiko silakan. Terima kasih, moderator. Pak Id, saya opsinya kan bertanya Pak Id. Pak Id menjelaskan bahwa orang beriman yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Menurut pemahaman Pak Id, bagaimana menjelaskan hadis itu? Menurut versi yang kita pahami ya, bagaimana kok orang mengingat kematian itu sebagai orang cerdas? Kan perlu penjelasan. Menurut yang Pak Id paham itu apa? Yang kedua tadi mengutip Al-Baqarah 185. Ya kan?
Cuma nggak dibacakan ayatnya. Tapi saya kasih tahu lah. Ujung di ayat itu tuh bunyinya bahwa hidup itu seperti tipu muslihat sebagai sundogoro kan gitu. Menurut tipuan. Yang dipahami Pak Id ya, apa makna itu? Menjelaskannya. Untuk Pak Id, materinya cukup padat ya, tapi narasinya terlalu cepat kan gitu ya. Narasinya terlalu cepat. Kalau yang saya pahami, saya tangkap dari apa yang disampaikan, saya elaborasi, pada intinya adalah bagaimana menghadapi realitas kehidupan ini yang berita tujuh pelintir, yang apa kita dengar tidak sesuai dengan kenyataan. Intinya bahwa banyak di dalam kehidupan ini serba abu-abu. Dan Pak Iin punya satu kiat, salah satu kunci jawabannya adalah berdoa. Ya Allah, tunjuklah yang benar itu benar, dan yang salah itu salah satu. Nah, di antaranya apa menghadapi situasi yang serba tidak kondusif itu, di samping berdoa. Menurut Pak itu apa? Kan tidak cukup berdoa aja kan? Bagaimana upaya kita? Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Silakan untuk jemaah semua yang mau bertanya atau mengkoreksi, silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih menghormat para guru, para kiai. Pak Iin, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustaz Muhardi berkali-kali, saya sekali berkali-kali, bahwa khotbah itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Itu yang harus, karena itu akan membatalkan pelaksanaan sholat Jumat kita. Itu yang harus diperhatikan oleh orang yang praktek tentang versi khotbah. Nah, untuk lain tadi di awal kalau saya dengar itu ada tidak membacakan syahadat ya. Nah, itu yang di seksi khotbah keduanya tidak melewatkan ayat Al-Quran, itu firman Allah, atau dibacakan dengan lengkap. Maka itu yang perlu diperhatikan, rukun dan syaratnya terpenuhi itu versi khotbah. Tapi dalam pelaksanaannya ya itu ada peningkatan yang perlu diperhatikan tentang rukun dan syaratnya. Baik. Untuk Pak mohon maaf, untuk Pak Erwin, sesinya tausiah yang pertama di mimbar. Nampaknya untuk tausiah ini menurut teman saya adalah lebih bebas dalam penyampaiannya. Yang awalnya di mimbar yang tadi nampak itu terikat karena tidak jelas seperti versi khotbah, bisa turun ke tidak di mimbar, sehingga mungkin lebih leluasa dalam penyampaian. Dan di temanya renungan, tetapi apa yang direnungkan isinya materi daripada isi dari materinya, yaitu kabur-kabur lah, jadi abu-abu, jadi nggak ada solusinya. Nah, mungkin tetapi secara penampilan sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Barangkali itu. Ini akan saya bisa menyampaikan juga belum tentu kalau kita tampil. Itulah maka diberikan. Jadi itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di samping. Silakan yang lain. Ustaz Mawar, silakan. Singkat saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada sedikit perbedaan baik Pak Id maupun Pak In. Untuk Pak Id, saya jujur aja udah banyak kemajuan. Mungkin ada sedikit yang dia sampaikan tuh perlu diingat, paling nggak harus ada sedikit goyang-goyang lah supaya jemaahnya nggak ngantuk. Karena tadi hampir ada yang ngantuk saya lihat, karena pembawaannya kalem, adem, dan suaranya enak. Jadi suasana AC, suara enak, mungkin bisa tertidur kalau nggak ada suara-suara yang menggigit, yang menggetar. Jadi ada kemajuan lah, alhamdulillah. Hafalan hadisnya, hafalan Al-Qurannya juga banyak, sehingga saya jadi malu kalau ngobrol sama dia. Terus yang kedua, kalau Pak In yang seperti disampaikan oleh Ustadz Mawadi, Ustadz Pak Saimin, sepertinya kurang menggigit gitu. Karena volumenya cepat bener. Yang harusnya jamaah jadi dapat ilmu, jadi dapat bingung apa yang disampaikan gitu. Jadi cepat yang disampaikan. Saya juga tadi mau maju ke depan, ngerinya nggak dengar juga, mau maju. Akhirnya teman-teman juga bilang terlalu cepat pembawaannya, sehingga ilmu yang disampaikan mungkin sedikit yang masuk ke kuping kita. Ya jadi mungkin ya lain di pelan-pelanin gitu supaya jamaah bisa paham dan ngerti, karena adanya khutbah ini supaya para jamaah dapat ilmu dari khutbah tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan. Nah, itu yang perlu diketahui juga. Nah, salam itu apa nggak pakai salam itu termasuk rukun apa tidak? Tidak. Nah, jadi kasih informasi. Jadi nanti nggak pakai salam nggak masuk rukun. Jadi nggak khotbah nggak pakai salam ya nggak apa-apa. Iya kan sandal. Kalau tidak ada, sebagai penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seiring perjalanan waktu, penampilan peserta semakin baik, semakin pede, dan semoga juga semakin berisi. Namun perlu diingat, kegiatan Baligo ini atau acara Baligo ini adalah inti dari semua ilmu yang kita punya. Artinya di samping untuk menyampaikan ilmu yang kita punya, ilmu yang kita dapat sebelumnya itu harus lebih diperdalam lagi, terutama pada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran, bacaan hadis. Itu harus lebih ditingkatkan lagi. Mungkin untuk para peserta Baligo ini ya dimohon kesediaannya untuk lebih mempelajari atau lebih mendalami lagi ilmu-ilmu bacaan Al-Qur'annya atau bacaan hadisnya. Untuk kedua peserta itu. Nah, untuk yang satu lagi Pak Id, saya sih bukan ini ya, cuma sedikit sharing aja. Kalau nggak saya salah dengar ya Pak Id, ya Rasulullah ya. Rasulullah. Ya Rasulullah ya. Rasulullah. Hah? Rasul. Pakai kalau tadi pakai ya, gimana bagiannya? Ya Rasulullah, ayyuhal mu'minina. Artinya enggak. Saya sih ada sedikit sharing aja ya. Kalau ada kita pakai ya itu artinya panggilan ya, huruf panggilan. Kalau di depan ya itu ada dua kata. Itu kata pertama itu harus nasab atau fathah. Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi kalau bapaknya nggak pakai ya boleh ya Rasulullah. Tapi kalau ada ya kayak nama saya dua kata. Kalau saya dipanggil ya Ahmadu ya satu kata ya Ahmadu. Sama seperti ini ya Rasulullah. Tapi kalau ada dua kata dan itu menjadi mudhof ilaih yang
sekedar ini aja, tidak terlalu pengetahuan kita aja. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, dari saya usul nih. Yang 4 sudah lewat. Saya lihat ini kemajuan udah bisa nyampaikan Pak ya. Yang 6 barangkali akan begitu juga. Tapi tanamkan kepada diri kita masing-masing. Jangan nunggu forumnya. Kita sudah mulai bergerak. Apakah di rumah atau panggil family atau dia. Karena Bapak udah bisa. Ya kan ya? Ya tinggal banyak aja baca mau apa yang mau disampaikan. Jadi sasarannya jangan nunggu forum. Sasarannya ya ini bisa rumah tangga kita, bisa family kita, bisa lingkungan. Nah itu harus tanamkan dalam diri. Ya tanamkan dalam diri. Saya udah bisa. Tapi kalau nunggu panggilan ya kapan kan gitu kan ya. Ini udah bisa. Orang udah bisa itu dari sisi Allah tandang ke gelanggang. Ya kan ya. Paham itu ya, paham ya. Jadi kita yang sudah bisa ini, ya kalau belum dapat posisi tempat sasaran, cari sasaran sendiri, lingkungan kita dan di mana-mana. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Sebelum kita jawab kepada keduanya, sebenarnya saya juga memohon kepada penilai atau guru-guru saya bahwa sebenarnya yang saya maksud itu adalah menilai materi seperti yang dikoreksi sendiri oleh Pak Kadri ya, bahwa tidak pakai salam itu bagaimana. Nah ini yang saya maksud, pemakaian dalil Al-Quran atau hadis itu sudah benar atau tidak, itu yang saya maksud untuk penilaian materi. Seperti Pak Koordinator kan begitu, pemakaian ayat atau hadis sudah benar nggak di dalam hal ini, atau bacaannya atau apa, itu yang saya maksud sebenarnya. Kalau gaya ya lebih luas. Demikian mungkin jawab kepada Pak Fadil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Prof. Tadi tentang apa? Tentang ayat 145. Alhamdulillah yang cerdas. Yang cerdas itu pernah seorang Bunda Ansor bertanya kepada Rasulullah, waktu Rasulullah bersama dengan Ibnu Umar, dia mengucapkan salam, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, bagaimanakah orang yang baik itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, al mu'minina Ahsanhum Pulukan. Orang yang baik itu adalah orang yang punya akhlak. Jadi setelah dia bertanya, setelah dijawab oleh Rasulullah, dia bertanya lagi, Fa'il mu'minina aqyas ya Rasulullah. Bagaimanapun pula dengan orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu yang selalu mengingatkan kematian dan mempersiapkan diri dengan baik untuk bekal hidup di akhirat nanti. Tentang ayat 185 tadi, yang 185 ya. Ya. Itu membawa pesan kepada kita bahwa semua kita itu akan mati. Jadi untuk itu kita untuk mengingat kematian itu agar kita tidak membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa. Tentang Pak D, yang ada dia katanya yang memang begitu namanya kita belajar. Kalau kita tidak belajar ya, kalau tidak bisa tidak apa. Ya, ini itu saja. Kalau banyak penggunaannya apa yang lain pasti juga kita cuma memberikan arahan yang bertanya cuma bertanya. Demikian saja. Terima kasih Pak Kadri. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti yang Ustaz Muhammad sampaikan, kalau kecepatan memang kami akui bahwa orang, tapi faktor menambah kecepatan itu kami koreksi juga dari diri sendiri. Karena memang kami persiapannya kalau tadi malam. Jadi kalau kurang persiapan itu otomatis kita akan nggak bisa menarasikan seperti yang kita tahu ya. Itu memang kita jujur saja seperti itu tanpa harus mengeles ya.
nomor tadi malam di print dan itu pun menampilkan ayat-ayatnya baru bisa tadi malam. Dan juga seperti saran Pak Muhadi, memang untuk khutbah memang dikondisikan juga karena waktu di puncak 2 kali kami itu memang dibikin azan juga, jadi sehingga proses mengalir itu dari salam azan dan akhir kemudian alhamdulillah itu suatu proses mengalir. Tadi kami jujur kami mulai dari mana karena jelas kalau assalamualaikum harus duduk lagi tunggu azan seperti itu. Jadi mungkin tapi seperti kata Ustaz Kadri memang apa namanya, maaf Ustaz saya lihat ini aja ini namanya masalah salam itu seperti yang kami kutip dari NU Orid itu ya, bukan satu rukun daripada khutbah. Jadi rukun khutbah itu menurut NU Orid memuji pada Allah, alhamdulillah yang pasti seperti itu, membaca salawat Nabi pada kedua khutbah, yang ketiga berwasiat ketakwaan pada di kedua khutbah, membaca ayat suci Al-Quran dari salah satu khutbah, dan berdoa untuk kaum muslimin. Itu dari menurut versi NU. Kami pikir itu bahasa yang jelas ya Pak Ustaz Kadri ya. Jadi salam bukan bagian daripada rukun daripada khutbah. Tapi seperti kata Pak Saimin, mungkin proses ini terjadi karena kata Ustaz Umadi, karena memang nggak dikondisikan suasana khutbahnya, kita pun memulainya seolah-olah kita mulai pada kondisi langsung khutbah pada malam. Seperti Pak Slamet kami sudah jujur kami akui masalah memang karena kurang persiapan. Persiapan itu kita kurang inovasi di panggung di luar seperti itu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi karena kalau kita udah pede yakin persiapan pasti kita akan lebih lambat. Di samping memang bawaan orang kalau bahasa orang di sininya juga bertanya. Kemudian masalah apa namanya bacaan Al-Quran ayat memang kami akui karena persiapan kurang tuh otomatis kita nggak fasih membacakan apa ayat pilihan yang kita baca seperti Al-Ahzab 21 harusnya kan kalau kami persiapan seminggu itu minimal dari hafal dulu bahasanya itu bahasa komunikasi kata Pak Ustadz Buya tadi, kita nggak perlu lagi melihat teks seperti itu. Jadi kalau persiapannya semalam ya kami akui memang persiapan seperti itu. Kemudian terima kasih masalah bergantung tangan kami agak mulai memperbaiki diri pada kasus nasihat daripada Ustadz Muhadi pada awal pertama tampil ini. Ini mulai pergerakan tangan. Tapi di satu sisi akibat mengurangi jadi terbelenggu total sehingga seperti kata Buya tadi seolah-olah kita berdiri takut gemetaran dengan memegang mimbar. Tapi itu memang suatu fakta akan kurang persiapan dari ini. Terima kasih atas nasihat pencerahan daripada Buya. Dari Buya biasanya Ustaz semua, Pak Slamet benar, kalau persiapan kita pasti mau cepat seperti itu. Walaupun memang ditambah parah. Terima kasih Ustaz Saimin semuanya. Sudah kami, assalamualaikum. Pajak. Pak dari pajak masalah konsepnya gimana kita praktisnya gitu. Nah, kita memang harus bisa cerdas memilih kan jawabannya Pak. Jadi kali ya semua yang share informasi itu kita telan mentah-mentah semua. Minimal kalau ada satu share kita cek misalnya ada pengalaman di pajak, ada seolah-olah orang tuh nge-link satu media massa resmi kasus HIV, kasus COVID atau kasus agama dibilang link. Pas kita link tersebut memang tak ada sih. Dari tambahan daripada WhatsApp narasi orang mengirimnya itu sering. Kasus COVID kemarin sering seperti itu. Jadi di link Kompas, di link Republika, di link NU Muhammadiyah pasti dari tak ada. Itu namanya teknik propaganda yang lagi terus sampai sekarang. Dan itu memang semuanya bermuara memang ada kepentingan di situ. Ada kepentingan kita nggak usah. Ada kepentingan niat yang lain-lain lah di situ. Namanya suatu opini dibelokkan. Memang sekarang tuh belok-belok opini itu sudah luar biasa. Sehingga kita berlindung sebenarnya dari belok opini yang salah seperti itu. Jawaban kami pajak kalau kita belum nanti kita sama juga di pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yen. Mungkin menyampaikan bahwa beberapa kali disampaikan tadi baik Pak Id maupun Pak Ajat atau juga Pak In, itu kan dalam mengutip ayat itu harus jelas suratnya surat apa, nama suratnya, ayatnya gitu kan. Jangan sampai kan di dalam Al-Quran ayat 45 misalnya gitu kan, atau dalam Al-Quran ayat 145 nggak disebutkan surat apa, gitu kan. Nah yang kedua dalam membaca ayat pun kita harus jelas itu makhrajul hurufnya. Yang kedua harus jelas sautul hurufnya, gitu. Yang ketiga harus jelas sifatul hurufnya, gitu. Sehingga mungkin orang yang mendengar pun jelas ini ayat itu, gitu kan, jelas bahasa itu betul. Karena mungkin tadi jamaah itu ada mungkin yang basicnya dari pondok, jadi mendengar dia langsung tahu artinya, gitu kan. Ada mungkin basicnya yang
Abu Aziz seperti tadi naum sarafnya diperhatikan benar nggak bacaannya nih gitu kan, dari segi makhrajnya dan juga dari segi harkatnya gitu kan. Iya betul. Nah seperti Pak In tadi surat Al-Ahzab ayat 1 gitu kan, bacanya agak kecepatan seperti yang Pak Slamet tahu tadi kan. Nah kalau kita mungkin baca agak lebih pelan sedikit, mungkin orang langsung tahu artinya gitu kan. Misalnya atau seperti Pak Kadri bilang dengan tartil atau dengan tilawahnya gitu kan. Nah mungkin akan lebih cepat dipahami gitu kan. Mungkin orang sudah hafal ayat itu kan. Nah orang bisa tahu langsung tahu artinya, wah ini maksudnya. Yang kedua ayat itu nggak terlalu disurahkan dengan Pak In tadi gitu kan. Maksudnya nggak terlalu dijelaskan itu ayatnya itu seperti apa gitu, uswatun hasanah dari Rasul itu seperti apa gitu kan. Nah itu sedikit mungkin tambahan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang kita persiapan Mas. Jadi tartilnya lewat aja seperti Pak Muadi tadi. Untuk kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.